pagi Ibu dosen, suster, dan teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pasha Veronica Marpaung. Saya dari Prodi Nurs 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem hematologi yang dibimbing oleh Ibu dosen Maria Fuji Astuti. Anatomi dan fisiologi sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ yang khusus yang berbeda dengan organ yang lain karena berbentuk cairan. Plasma darah adalah bagian terbesar dari darah itu sendiri, yaitu 55% dari seluruh volume darah. Plasma darah sendiri terdiri dari 92% dan 8% lainnya meliputi bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobulin, dan elektrolit. Plasma darah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut limbah. 2. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketiga, membantu proses pembekuan darah. Keempat, menjaga suhu tubuh. 5. Melawan infeksi. Keenam, menjaga keseimbangan asam dan basa. Lalu terdapat eritrosit dengan ciri yang pertama, tidak mempunyai inti sel atau tidak berinti. Kedua, berwarna kuning tua dan pucat. Keempat, berisi karbonik anhidrase dan hemoglobin yang merupakan ikatan besi dengan protein atau globin. Hemoglobin memiliki afinitas yang besar dengan oksigen dan ikatan hemoglobin dengan oksigen disebut oksihemoglobin atau Hb02 atau HbO2. 1 gram hemoglobin dapat mengikat 1,34 ml O2, sehingga bila kadar hemoglobin seseorang adalah 14,5 gram persen, artinya setiap 100 ml darah mengandung 14,5 gram hemoglobin, sehingga setiap 100 ml darah akan membawa 20 ml oksigen. Lalu terdapat leukosit. Yang pertama, mempunyai bentuk yang lebih besar dari sel darah merah serta berwarna jernih atau tidak berwarna. Kedua, jumlahnya lebih sedikit daripada sel darah merah dan mempunyai inti yang berbelah banyak serta protoplasmanya berbutir-butir. Yang ketiga, dalam setiap milimeter kubik akan terdapat 6.000 sampai 10.000 sel darah putih. Keempat, sel darah putih terdiri dari pertama, granulosit atau sel polimerformuklir merupakan 75% dari keseluruh jumlah sel darah putih, dan yang termasuk dalam golongan granulosit adalah neutrofil, eosinofil, dan antibioid. 4. Sel darah putih terdiri dari granulosit atau sel polimerfonuklir merupakan 75% dari seluruh jumlah sel darah putih, dan yang termasuk dalam golongan granulosit adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Fungsi sel granulosit adalah antibodi terhadap infeksi akut. Kemudian non-granulosit termasuk dalam golongan ini adalah limfosit dan monosit. Fungsi sel agranulosit adalah antibodi terhadap infeksi kronis dan imunitas. Trombosit. Yang pertama, besarnya lebih kurang 1/3 sel darah merah, berbentuk oval dan tidak berinti serta merupakan sel-sel yang terbesar dalam sumsum tulang. Sekitar 30-40% dari jumlah trombosit keseluruhan disimpan dalam limpa. Sisanya bersirkulasi dalam darah dan berdekatan dengan endotelium, pembuluh darah. Yang kedua, mempunyai peranan dalam menggunakan darah dengan cara mempertahankan integritas endotelium tubuh. Yang ketiga, jumlahnya antara 150.000 sampai 400.000 per UL. Yang keempat, masa hidupnya sekitar 10.000. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan